teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Pada video kali ini, aku akan sharing resep perkedel jagung yang biasa aku bikin untuk mengisi menu sehari-hari. Nah teman-teman, pastinya udah nggak asing lagi ya sama perkedel jagung. Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman, supaya kalian nggak ketinggalan resepnya. Ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat perkedel jagung. Di sini aku menggunakan 3 buah jagung manis. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah sebanyak 4 siung, kemudian 2 siung bawang putih dan juga 3 buah cabai merah besar. Dan tidak lupa di sini juga aku menggunakan 1 butir telur ya teman-teman. Lalu untuk isian adonannya, aku menggunakan 2 batang daun bawang yang sudah diiris, kemudian 2 buah cabai merah keriting yang sudah diiris pula dan juga tepung terigu teman-teman. Dan untuk bumbunya seperti biasa, di sini ada garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Pertama-tama aku akan pipil dulu jagungnya sampai seperti ini ya teman-teman, bisa menggunakan pisau. Kemudian jagungnya ini akan aku haluskan menggunakan chopper teman-teman. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan blender atau ulekan juga nggak apa-apa. Cuman kalau menggunakan blender biasanya teksturnya akan lebih berair ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan blender, di blendnya tidak usah terlalu lama. Jadi jangan begitu halus kalau saran aku teman-teman. Di sini aku sengaja menggunakan chopper karena aku ingin tekstur jagungnya ini tidak terlalu halus dan tidak terlalu berair. Jadi aku menggunakan chopper di sini. Dan untuk bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, juga cabai ikut aku blender di sini ya teman-teman supaya lebih praktis. Nah kurang lebih sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi masih sangat bertekstur sekali jagungnya, tidak terlalu halus, namun juga tidak dalam bentuk perintilan jagung seperti itu ya teman-teman. Karena aku suka sekali perkedel jagung yang seperti ini teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan 1 butir telur. Aku tidak menggunakan telur terlalu banyak karena supaya tidak terlalu berair adonannya. Kemudian juga aku masukkan daun bawang dan juga irisan cabai merahnya teman-teman. Dan juga yang terakhir tentu saja tepung terigunya. Di sini aku menggunakan 3 sendok makan ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku perkedel jagung itu untuk komposisi terigu dan jagungnya itu harus lebih banyak jagung teman-teman ketimbang terigu. Berbeda dengan bakwan jagung ya. Kalau bakwan jagung memang menurut aku sepertinya lebih banyak komposisi terigu dibanding jagung, atau bahkan perbandingannya bisa saja sama. Juga tekstur jagungnya juga dalam bentuk perintilan gitu ya, buntilan-buntilan gitu. Sedangkan untuk perkedel jagung biasanya teksturnya lebih halus dan juga komposisinya lebih banyak jagung ketimbang terigu. Jadi terigunya memang tidak banyak gitu teman-teman. Lanjut aku masukkan bumbunya. Di sini ada garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan aku tetap menambahkan gula pasir ya teman-teman. Walaupun ini adalah jagung manis, aku tetap menambahkan gula pasir karena aku ingin membuat perkedel jagung ini terasa lebih gurih ya teman-teman. Seperti yang aku jelaskan, kalau pertemuan antara garam dan gula secara alami akan menghasilkan rasa gurih yang alami. Nah ini ternyata tekstur perkedel jagungnya masih agak berair teman-teman. Jadi aku tambahkan lagi 2 sendok makan tepung terigu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan di rumah ya untuk teksturnya. Cuman di sini saran aku tetap saja untuk komposisi terigunya tidak boleh terlalu banyak atau lebih besar ketimbang jagungnya. Nah supaya nanti lebih mudah digorengnya, aku masukkan adonannya ke dalam kulkas dulu selama 10-15 menit ya teman-teman. Supaya nanti ketika digoreng itu tidak ambiar atau buyar gitu ya. Lanjut, sekarang aku mau goreng perkedel jagungnya. Untuk menggoreng perkedel jagung ini, kalau bisa jangan gunakan api besar ya teman-teman, karena rawan banget untuk gosong. Karena kan kita menggunakan jagung manis yang notabene kalau manis atau gula kayak gitu kan, kalau dipanaskan itu lebih cepat untuk membentuk kayak karamel, jadi kayak gosong gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati ngegorengnya menggunakan api kecil atau sedang saja. Dan tetap diawasi ya, jangan ditinggal-tinggal kalau menggoreng perkedel jagung karena khawatir gosong teman-teman.
Nah ini dia aku goreng perkedel jagungnya teman-teman satu persatu. Dan untuk membalik perkedel jagung ini teman-teman harus memastikan bahwa bagian bawahnya yang terkena wajan itu harus sudah kokoh ya teman-teman. Jadi supaya dibalik itu dia tidak akan buyar atau ambyar seperti itu. Oh iya teman-teman, untuk resep selengkapnya aku sertakan di description box. Tapi di situ teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan selera teman-teman ya untuk takaran garam, penyedap dan gulanya. Dan aku sarankan untuk setiap memasak apapun itu, tambahkan garamnya sedikit demi sedikit daripada kebanyakan nanti malah asin dan itu susah banget buat ngoreksinya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, perkedel jagungnya udah jadi, udah matang. Wangi banget dan ini enak banget kalau disandingkan dengan sayur lodeh atau sayur sop juga bisa. Dan ini rasanya manis-manis gurih gitu teman-teman. Dan aku suka banget tekstur perkedel jagung yang seperti ini. Jadi memang tidak terlalu banyak tepung, jadi jagungnya benar-benar masih kerasa banget. Dan tekstur jagungnya ini benar-benar tidak terlalu kasar juga tidak terlalu halus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.